Well, hello, good morning, students. How are you today? Nah, today we are going to learn about the degree of comparison. Apa itu? Degree itu artinya tingkat, sedangkan comparison itu artinya perbandingan. So, degree of comparison artinya tingkat perbandingan. Seperti apa maksudnya? Kita lihat gambar ini. Kalau kita perhatikan badan Tom, this one is Tom, right? And daripada Jerry, maka Tom lebih besar daripada Jerry, atau Tom lebih tinggi daripada Jerry. Kalau kita membuat dalam bahasa Inggris, maka menjadi Tom is taller than Jerry. Tom is taller than Jerry. Kalian perhatikan bentuk kata taller di sini, dia menggunakan tall, itu artinya tinggi, mendapatkan imbuhan akhiran er. Mendapatkan akhiran er, maka menjadi taller. Er inilah artinya lebih. Tall artinya tinggi, maka taller artinya lebih tinggi. Tom is taller than Jerry. Tom lebih tinggi daripada Jerry. Ingat, setelah Tom menggunakan to be. To be-nya adalah is, karena Tom-nya satu. Nah, kalau kita balik menjadi Jerry is smaller than Tom. Jerry is smaller than Tom. Jerry lebih kecil daripada Tom. Kalian lihat, smaller itu adalah small plus er. Small mendapatkan akhiran er. Small artinya kecil, er artinya lebih. Maka smaller itu artinya lebih kecil. Jerry lebih kecil daripada Tom. Nah, sekarang kita lihat bentuk lainnya. Ada Shrek dan Donkey di sini. Shrek is more diligent than Donkey. Shrek is more diligent than Donkey. Artinya, Shrek lebih rajin daripada keledai. Shrek lebih rajin daripada keledai. Atau kalau kita mau balik subjeknya, Donkey is more talkative than Shrek. Donkey is more talkative than Shrek. Keledai lebih banyak bicara daripada Shrek. Nah, yang kalian harus perhatikan pertama adalah kata more di sini dipakai untuk diligent. Sedangkan kalau kalian lihat kalimat yang sebelumnya, tall di sini diikuti dengan er. Bentuknya tetap er ini tetap artinya lebih, dan juga more juga artinya lebih. Yang membedakan kenapa yang tadi pakai er dan yang ini pakai more, kenapa? Kalian harus perhatikan dari syllable-nya, suku katanya. Jadi kalau satu suku kata, tall itu kan satu suku kata, maka kalian lihat pola yang A. Sedangkan kalau diligent itu adalah 3 suku kata. Diligent 3. Maka kalian lihat pola yang nomor B. 2 atau lebih suku kata. Lebih dari satu ya. Atau lebih dari 2. Maka kalian lihat yang B. Nah, kalau untuk tall, kalau kalian ingin membuat kalimat lebih tinggi. Tinggi itu kan bahasa Inggrisnya tall. Oh, tall itu suatu suku kata. Maka kalian lihat pola yang A. Patternnya menjadi subject plus to be, or verb plus adjective plus er. Nah, ini yang mengikuti adalah er plus dan plus object. Kalau kalian membuat contoh, kamus ini lebih murah daripada milik saya. Kalian lihat adalah kata sifatnya yang kalian lihat, adjektifnya, karena lebih murah itu menekankan pada kata murahnya. Jadi yang kalian mau jelaskan adalah sifatnya, lebih murah, lebih tinggi, lebih mahal. Nah, kalau di sini murah artinya cheap. Kalian hitung dulu berapa suku kata dia. Oh, cheap itu terdiri dari satu suku kata. Maka cheap harus diikuti dengan er. Maka menjadi this dictionary is cheaper than
mine. This dictionary is cheaper than mine. Kamus ini lebih murah daripada milik saya. Nah, ada contoh lainnya. Kalau misalnya dalam kalimat itu diikuti kata kerja, dalam kalimat itu ada kata kerja, maka ini kan kalian lihat pilihannya ada to be atau verb. Jadi kalau dia tidak isi kata kerja seperti ini, dia kan langsung diikuti dengan kata murah, maka dia menggunakan to be. Tetapi kalau dia mengikuti adalah kata kerja, maka to be-nya kalian tidak usah dipikirkan. Yang dipakai adalah verb-nya. Jadi subjek langsung verb, langsung adjective plus er gitu. Jadi ada dua pilihannya ya. Kalau dia tidak isi kata kerja, dia pakai to be. Kalau dia isi kata kerja, maka langsung kata kerja tanpa to be. Contohnya adalah my younger brother runs faster than you. Adik laki-laki saya berlari lebih cepat daripada kamu. My younger brother runs faster than you. Jadi setelah subjek, langsung kata kerjanya runs. Faster than you. Berlari lebih cepat daripada kamu. Ingat, kalau subjeknya satu, kata kerjanya tambahkan s. Ingat itu ya. Nah, kalau kata sifatnya itu lebih dari dua suku kata, kalau chip dan run itu kan satu suku kata. Kalau dia lebih dari dua suku kata, maka kalian lihat pola yang B. The pattern will be subject plus to be or verb plus more plus adjective plus than plus object. Contohnya, bukumu lebih mahal daripada milik saya. Your book is more expensive than mine. Your book is more expensive than mine. Bukumu lebih mahal daripada saya. Expensive di sini terdiri dari 3 suku kata, lebih dari satu artinya kan. Maka dia harus mengikuti pola yang B. Bukumu lebih mahal daripada milik saya. Lebih di sini memakai more. Begitu pula dengan ini. My younger brother studies more diligent than mine. Ingat, kalau kata kerja langsung ya, tidak isi to be. My younger brother studies more diligent than mine. Lebih rajin daripada saya. Adik laki-laki saya belajar lebih rajin daripada saya. Diligent. Lebih dari suku kata, maka dia menggunakan more. Ya. Jadi yang kalian lihat dulu kata sifatnya terdiri dari berapa suku kata. Kalau dia satu, maka dia pakai er. Kalau dia lebih dari satu, maka dia pakai more. Oke. Nah, kalian lihat ini. Ada pertanyaan. Who is older than Paul? Who is older than Paul? Kalau kalian lihat dari wajahnya, maka Brad. Ya, jawabannya adalah Brad. Brad is older than Paul. Brad is older than Paul. Brad lebih tua daripada Paul. Kata old di sini hanya satu suku kata. Karena itulah dia menambahkan er, bukan more. Er, maka menjadi older. Dan di sini tidak ada kata kerja, maka harus menambahkan to be di sini ya. Subjeknya satu, maka to be-nya is, bukan are. Subjeknya satu, maka to be-nya is. Karena old ini satu suku kata, maka menambahkan er. Jadi, Brad is older than Paul. Who is slower than hare? The snail is slower than the hare. Slow satu suku kata, maka menjadi slower. Sekarang pertanyaan, who is stronger than Dave? Who is stronger than Dave? This one is Dave. Siapa yang lebih kuat daripada Dave? Jawabannya is John. Maka kalimatnya menjadi Okay. That's all about the lesson today, students. Miss berikan latihan. Silahkan kerjakan latihannya, okay? Thank you for listening to my explanation, students. Bye.